dituduh melakukan pencemaran karena menyimpulkan secara ilmiah ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, harus ada barangnya. Kalau ternyata barang itu tidak ada, jangan-jangan barang ini memang palsu. Saya meminta Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirkrimum dan Pak Wadirkrimum untuk segera memproses panggilan lanjutan terhadap Roy Suryo CS. Apabila terus-menerus mengulangi perbuatannya, sudah sepantasnya polisi boleh melakukan penahanan. Sudah ada mens rea, sudah ada niat kurang bagus ya untuk tidak menunjukkan itu. Dan dari pertanyaan itu tidak ada satupun yang tentang ijazah. Karena yang dihadapin ini terus terang aja ini dablek semua orang-orangnya. Banyak orang cari panggung di sini. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Dalam sepekan ini, penyidik Subdit Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya memanggil 10 saksi terlapor secara bergantian. Pemanggilan ini dilakukan untuk pemeriksaan atas laporan pencemaran nama baik dan fitnah yang sebelumnya dilayangkan Jokowi pada 30 April 2025. Selasa 19 Agustus 2025, 3 saksi yang hadir yakni Sunarto, seorang YouTuber, Arif Nugroho, seorang jurnalis, serta Meriati, Ketua KNPRI sekaligus aktivis sosial. Ketiga saksi terlapor tersebut diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 10 jam lamanya dengan diberikan puluhan pertanyaan. Mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo jalani pemeriksaan pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin. Sudah ada mens rea, sudah ada niat kurang bagus ya untuk tidak menunjukkan itu. Dan dari pertanyaan itu tidak ada satupun yang tentang ijazah. Yang sudah dilaporkan itu kan 12. Tetapi kan tambah-tambah terus, ada 3 tambah 3 lagi gitu. Jadi menurut saya sudahilah kayak gini nih. Ini tidak patah. Sementara pada Jumat 22 Agustus 2025, saksi Rismon Sianipar, Mikael Sinaga, dan Nurdian Susilo menjalani pemeriksaan. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda belum menetapkan tersangka, namun kasusnya kini sudah ditingkatkan ke proses penyidikan usai gelar perkara dilakukan. Pekan ini sejumlah terlapor atas kasus tudingan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi ternyata masih belum usai. Masyarakat kembali dibuat bingung dan bertanya-tanya, kapankah polemik ini akan berakhir? Untuk mencari fakta sebenarnya, ikuti penelusuran kami bersama saya, Arlista Hadi. Inilah Ainis Files. Halo, selamat siang Bapak. Siang. Lista. Ya, Mbak Lisa. Ya. Baik, Bapak, ya, Ibu, izin. Pak Ahmad, ya. Ini 3 hari berturut-turut klien Anda sebagai pihak terlapor ini diperiksa sebagai saksi. Apa Betul. Pak persiapannya, Pak? Ya, saya pikir sebagai warga negara yang baik, persiapan bagi seorang saksi adalah menyiapkan segala hal yang berkaitan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ya. Bahwa seorang saksi itu hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Sayangnya pada proses pemanggilan yang diterima oleh klien kami, baik Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan yang lainnya, justru dipanggil pada peristiwa yang tidak dialami, tidak didengar, dan tidak dilihat sendiri oleh klien kami. Ini peristiwa 22 Januari 2025 yang lalu. Disitulah
tentu ada perbedaan pandangan terhadap apa yang akan diterangkan oleh klien kami dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Sementara itu yang kami siapkan hanya menyiapkan berbagai peristiwa yang harus diingat kembali yang ada relevansinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Gitu. Baik, berarti dengan kata lain untuk pertanyaan-pertanyaan dari penyidik ini tidak relevan dan tidak dialami ataupun tidak disaksikan oleh para klien Anda begitu? Kalau peristiwanya itu berkaitan dengan peristiwa 22 Januari 2025 itu memang tidak ada relevansinya dengan klien kami karena tidak ada di peristiwa itu. Tidak hadir, bahkan ada alibi kuat sedang melakukan kegiatan yang lain. Namun kemudian penyidik memasuki pada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat. Jadi sejumlah wawancara yang dialami klien kami di sejumlah studio podcast, termasuk kemarin yang ada di Abraham Samad Speak Up gitu. Jadi kami merasa ini semacam ada upaya membungkam kemerdekaan berpendapat yang dilakukan oleh klien kami melalui sejumlah media, terutama podcast, karena ternyata kalau media itu media TV nasional juga tidak dipersoalkan oleh penyidik begitu. Justru yang dipanggil-panggil, yang bahkan dijadikan terlapor seperti Abraham Samad, ini adalah media-media podcast yang sebenarnya kan substansinya sama, yakni menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan hak konstitusi yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Oke. Tapi Pak, kurang lebih selama 3 bulan begitu, kasus ini terus bergulir. Nah, kondisi klien Anda menghadapi tuntutan hukum seperti ini bagaimana Pak? Klien kami itu merasa riang gembira, bahagia bahkan, karena mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah bagian dari upaya untuk meluruskan legasi sejarah bangsa Indonesia agar tidak ada lagi noktah sejarah kita pernah dipimpin oleh presiden tertuduh ijazah palsu. Dan yang paling penting adalah lambannya proses ini kan karena memang objek utama yang menjadi persoalan yang kemudian klien kami dianggap menebarkan fitnah, dianggap melakukan pencemaran terhadap pelapor yakni saudara Joko Widodo itu adalah ijazah yang sampai hari ini ijazah itu tidak pernah ditunjukkan dan dalam proses penyidikan pun belum bisa ditunjukkan. Makanya hari ini sejumlah saksi-saksi yang lainnya juga kami punya kepentingan untuk melihat ijazah itu melalui saksi-saksi yang ada agar menjadi relevan kalau ada klien kami yang dituduh fitnah, dituduh melakukan pencemaran karena menyimpulkan secara ilmiah ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, harus ada barangnya. Kalau ternyata barang itu tidak ada, jangan-jangan barang ini memang tidak ada, dan kalaupun ada, jangan-jangan barang ini memang palsu. Jumlah terlapor ini semakin bertambah. Betul. Sebenarnya siapa sih yang ingin disasar kalau menurut pendapat Anda? Itu yang berulang kali kami sampaikan dan tanyakan kepada pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Karena pelapor ini pengecut menurut kami. Karena begini ya, delik aduan fitnah 311 KUHP dan pencemaran 310 KUHP itu delik subjektif yang sangat bergantung kepada korban kewenangan menuntutnya. Dan siapa yang dimaksud itu melakukan fitnah atau melakukan pencemaran tidak bisa diwakilkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, harus korban yakni pelapor. Tetapi saudara Joko Widodo ketika ada perkembangan pelapor yang dari sebelumnya 5 orang saja menjadi 12 orang dan di antara 12 orang itu ada mantan ketua KPK yakni Abraham Samad. Ditanyakan oleh media kepada saudara Joko Widodo berdalih bahwa dia hanya melaporkan peristiwa, tidak melaporkan orang. Padahal kalau kita bicara delik aduan, fitnah dan pencemaran harus limitatif, spesifik. Siapa yang mencemarkan, siapa yang melakukan fitnah. Beda dengan delik umum seperti pencurian. Kalau kita mengadukan kepada penyidik, ada pencurian, siapa pencurinya? Tolong Pak penyidik cari pencurinya. Justru kami tidak tahu siapa pencurinya. Yang jelas barang kami lah. Lah ini jelas-jelas fitnah, jelas-jelas pencemaran, videonya ada. Orangnya juga dikenal. Abraham Samad itu juga dikenal orang, ya kan? Roy Suryo itu dikenal orang, Rismon Sianipar dikenal orang. Ini bukan orang-orang yang tidak diketahui apa maksud, sehingga sulit untuk mendeskripsikan siapa sebenarnya yang melakukan fitnah, siapa sebenarnya yang melakukan pencemaran. Nah, itulah yang kemudian kami simpulkan, saudara Joko Widodo hanya bikin gaduh, membuat laporan tapi tidak bertanggung jawab terhadap laporan yang dia buat, begitu. Baik, Bang Ahmad, ini sesuai dengan pernyataan Anda jika Anda menyampaikan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini membuat gaduh. Bahkan Anda sempat menyampaikan Joko Widodo ini sempat mangkir pada saat pemeriksaan. Kira-kira faktanya apa, Pak? Iya, jadi dia dipanggil katanya sedang sakit, tidak bisa menghadiri panggilan. Bahkan ada penjelasan lebih lanjut tidak bisa keluar kota. Tapi pada saat yang sama
dia bisa menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan keluar kota menuju Yogyakarta untuk melakukan reuni-reunian. Jadi maksud saya jujur saja lah, kalau memang nggak bisa ya nggak bisa, nggak usah bicara nggak bisa keluar kota karena faktanya keluar kota. Kalau memang sakit katakan sakit, kami bisa memahami kalau karena sakit memang sakit ya. Tapi kalau orang itu sakit, istirahat di rumah, bukan ngomong ke penyidik sakit, tapi malah ya melakukan agitasi di Kongres Partai PSI. Ini kan nggak sejalan, apalagi kemudian dia melakukan reuni yang itu juga keluar kota dari Solo ke Yogyakarta. Itu yang kemudian saya lihat publik itu makin hari justru makin meyakini barang ini bermasalah. Dan bagi kami nggak ada masalah sebenarnya ya sikap saudara Jokowi seperti itu. Tetapi ketika sikap itu tidak diletakkan pada konteks hukum yang equal, misalnya terhadap klien kami tidak diperlakukan sama, semua sudah dipanggil, tidak ada keterbukaan tentang siapa yang melaporkan nama-nama, publik ini kan menjadi bertanya-tanya. Lalu untuk apa proses penyidikan ini yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya penyelidikan? Apakah hanya untuk menakut-nakuti masyarakat? Atau membungkam para YouTuber, membungkam para insan media, insan pers yang kerjanya cuma nyuting, cuman mengabarkan, itu pun dipanggil menjadi saksi. Oh, orang kan bertanya atau berstatement, saksi kan biasa, hanya yang melihat. Tapi kan hari ini kita tahu berapa banyak orang dipanggil awalnya saksi, tahu-tahu besok jadi tersangka, tahu-tahu besok langsung ditahan. Ada narasi, ada agenda, nantinya akan ada isu tandingan dari kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, ini kira-kira agenda apa kalau menurut Anda? Isu tandingan apa ya? Saya justru bingung kalau kemudian ada yang mengatakan akan ada isu tandingan, termasuk dulu kami dituduh ada orang besar di balik isu kami. Betul. Ternyata belakangan kita tahu ada seorang terpidana yang sudah 6 tahun tidak segera dieksekusi. Namanya terpidana Sylvester Matutina. Pak Arief, selain Pak Arief, rekan-rekan jurnalis yang terseret dalam kasus ini ada 3? Ada. Yang pertama ada Michael Sinaga, kemudian ada Nurdiansyah Susilo, kemudian ada satu YouTuber namanya Pak Sunarto. Kira-kira apa harapan dari klien Anda atas kasus ini? Karena kasus ini bisa dikatakan terus bergulir dan sepertinya tidak ada ujungnya begitu. Ya, hukum harus tegakkan, harus ada kepastian hukum, keadilan harus ada, dan keadilan itu bukan hanya pada ujung daripada proses, tapi sejak proses keadilan itu harus diperoleh oleh setiap warga negara, dan diantaranya ya setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Janganlah kemudian ya hukum hanya tajam kepada klien kami, tapi tumpul kepada saudara Joko Widodo. Dan kami sudah melihat indikasi itu, misalnya laporan klien kami ya Rizal Fadila di Barreskrim hanya dianggap dumas dan kemudian dihentikan. Sementara laporan saudara Joko Widodo dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Di Barreskrim kami mengajukan gelar perkara khusus terkait penyelidikan yang kemudian dihentikan, diterima. Ada gelar perkara khusus. Di Polda kami minta ke Biro Wasidiknya untuk gelar perkara khusus tidak dilakukan, padahal sama-sama objeknya tentang penyelidikan. Oke, persiapan dari Pak Arief sendiri bagaimana? Saya di sini diperiksa sebagai saksi ya. Sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu. Dan saya sendiri sebagai pers di SNN, Satu Indonesia News Network. Dan saya dipanggil berdasarkan adanya tindak pidana dugaan tanggal 22 Januari 2025 yang sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan apa isinya itu dan belum diinformasikan Dewan Pers kepada saya. Dan seharusnya ini berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers pada tahun 2022 Maret, waktu itu ada pasal 5 yang menyatakan bahwa harus ada koordinasi dulu antara kepolisian dan Dewan Pers. Betul. Barulah kemudian kita bisa dipanggil jika itu kemudian menyalahi aturan pers. Saya pikir sebagai insan pers, punya kebebasan pers dan dijamin oleh undang-undang, teman-teman pers ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Jangan sampai ini menjadi monsterisasi dari kebebasan berpendapat yang sudah dijamin oleh undang-undang. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua dan koreksi untuk kita semua, baik Dewan Pers maupun
pihak aparat kepolisian untuk berhati-hati sebelum kemudian memanggil seseorang, baik itu orang itu sebagai saksi, terlapor, baik dalam penyidikan maupun penyelidikan itu. Pak Arief, selain Pak Arief, rekan-rekan jurnalis yang terseret dalam kasus ini ada 3? Ada. Yang pertama ada Michael Sinaga, kemudian ada Nurdiansyah Susilo, kemudian ada satu YouTuber namanya Pak Sunarto. Pak Sunarto. Yang ini hari ini dipanggil oleh Pak Sunarto ada di sini? Ada. Boleh kita berbincang Pak Sunarto? Ya, silakan. Sebagai YouTuber. Ya. Bapak Sunarto juga dipanggil sebagai saksi, Pak?